ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa suratal mu'minun rahimahumullah, Bapak Ibu peserta ta'lim rutin Masjid Jami' Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas biasanya 1 2 3 kitabnya Safinatun Najah, yang keempatnya itu selingan biar gak bosan, yaitu mengenal Rasulullah SAW. Bahwasanya pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW selama 24 jam, tapi dimulai waktu Isya. Rasulullah sudah melaksanakan sholat Isya, maka akan beranjak tidur Rasulullah SAW. Pada saat ini, ketika Rasulullah SAW ingin tidur, maka Rasulullah SAW biasanya berwudu. Saya review dulu dari ini. Biasanya berwudu. Ini sesuai sabdanya Rasulullah SAW, diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika kalian ingin mendatangi tidur, maksudnya ingin tidur gitu ya. Sebenarnya mendatangi peraduan, kasur, naik ke kasur. Jika kalian ingin naik ke kasur, mau tidur, ya kalau naik ke kasur enggak tidur sih. Masa gimana sih maksudnya gitu ya? Mengerti gitu ya, Bu? Naik ke kasur dalam rangka mau tidur. Maka Rasulullah SAW fatawadda wudu'aka bis-shalah. Hendaklah, kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian berwudu dengan wudunya orang seperti mau sholat. Begitu. Jadi kita diperintahkan, disunnahkan untuk berwudu sebelum tidur. Dan wudunya orang yang mau tidur sama seperti wudunya orang mau sholat. Yang menjadi perbedaan wudunya orang tidur ini dengan wudunya orang sholat ini dalam kaitannya, dalam masalahnya, masalah batalnya. Baik. Jika Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya jika ada orang laki-laki dengan wanita namanya ajnabi yang bukan mahram, maka bersentuhan kulit hukumnya batal wudunya. Ini bab sholat, bab sholat batal. Tapi kalau bab tidur jangan dipakai wudunya bab sholat. Tata cara wudunya sama seperti tata wudu sholat, akan tetapi tidak dalam rangka seperti hukumnya wudunya orang sholat. Jadi kalau misalkan kita udah wudu, diganda dengan istri wudu, misal kan gitu ya, udah wudu nih, mau sholat, mau tidur, naik ke peraduan, naik ke kasur, kecolek, apa sih nyolek, batal deh. Wudu lagi, naik lagi ke kasur, kecolek lagi, batal lagi. Wudu lagi, colek lagi, batal lagi. Udah badannya udah BS, wudunya sehari 5 kali sebelum sholat, sebelum tidur. Wah, ini bahaya. Maka pada posisi demikian ini, bukan yang demikian itu, Pak. Ketika kita tersentuh, udah wudu nih, sebisa mungkin kita wudu. Lalu setelah wudu, maka kita baringkan badan kita tidurkan badan kita. Adapun nanti colek-colekan mah jamak biasa. Kalau kata orang Ceger mah ilok tidur kagak pakai colak-colek. Masa? Ustaz Tajudin? Sah.
Colek-colek nggak kalau tidur? Kalau saya mah bu, dicolek-colek terus sama bini. Nggak tahu tuh bini saya senengannya megangin saya terus kan. Ya maklum, nikahnya masih setrum, kawinnya masih banyak setrumnya. Saya, Pak Dayat, Pak Tajudin itu masih banyak setrumnya. Pak Ganda masih. Kasih Tamrin, setrumnya masih ya? Masih dicas kan gitu. Maksudnya di setrum itu jangan, kalau Ustaz Tajudin jangan dipegang-pegang, ngelihat aja asyraqul qulub fiha. Itu udah bangun kan. Jadi itu namanya pandangan hidup. Ada yang pegangan dipegang baru hidup. Ada yang perjuangan hidup, udah diperjuangkan nggak hidup-hidup. Umur berapa itu kira-kira ya? Alhamdulillah, Ustaz Tajudin sih masih produktif. Nah itu wudunya orang sholat dengan wudunya orang wudu sama sebenarnya Pak. Cuman dalam bab batalnya itu tidak sama. Karena nanti akan merepotkan kita ketika kita naik ke peraduan, bentar-bentar nyenggol istri, bentar-bentar nyenggol istri. Ini akan jadi masalah kan gitu ya. Nah oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan pokoknya sebelum tidur kita diperintahkan untuk wudu agar tidurnya suci. Maka orang-orang yang tidur dalam kondisi suci punya keutamaan, punya fadilah. Ada keutamaannya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, "Man bata tahiran bata fi syi'airil malak." Siapa orang yang tidur dalam kondisi suci, maka dia dalam lindungannya malaikat. Masya Allah. Jadi malaikat itu punya baju namanya syi'ar, baju dalam. Jadi kalau mohon maaf, kalau orang Arab itu pakai baju itu dua. Kalau orang Arab pakai baju double. Satu baju disar namanya, disar itu baju dalam. Baju luar, mohon maaf. Baju luar ini namanya disar. Ini dalam ya, berarti bulan pertama ya. Luar apa dalam? Yang ini luar. Tanggung jawab ya. Ini dalam ini. Namanya kalau baju luar orang Arab itu namanya disar. Baju luar. Kalau baju dalamnya namanya si'ar. Ada baju disar, ada baju si'ar. Baju yang dipakai di dalam, ada juga baju yang dipakai di luar. Itu kayak baju tuh. Dan tuh, double tuh ya. Double. Itu yang dalam itu yang mana, yang putih apa yang hitam? Yang putih. Salah berarti. Yang hitam yang luar. Yang tadi kan saya tanya ini baju luar apa baju dalam? Baju luar, baju dalam. Nah, sekarang kan pakai jaket kayak gitu. Yang hitam yang di luar. Yang putih di luar. Yang putih dalam. Yang putih ini luar. Yang dalam kaos. Makin bingung aja saya. Ini pasar dalam. Oh, itu namanya baju oblong. Ini ada luarnya. Pak, entar dulu, gini kita bukan orang Arab ini. Cocokin dulu nih, repot jadinya. Ini baju dalam. Kalau orang Arab ada baju namanya disar. Disar itu, mohon maaf, syiar dulu. Baju syiar, baju yang pertama dipakai yang nempel sama kulit namanya syiar. Nah, baru dia pakai jubah tuh, jubah luar. Jubah luar itu sampai ke bawah juga, Pak. Cuman tapi nggak ada tangannya. Orang Arab tuh begitu. Jadi, mohon maaf, bukan ada tangannya, nggak ada kancingnya. Yang pertama dia pakai jubah kayak gamis gitu ya, komis, gamis, tapi ada kancingnya. Dipakai yang kedua cuman buat ngelapisin. Dilapisin itu baju, tapi dia nggak ada kancingnya. Tuh orang Arab begitu cara pakai bajunya. Kan begitu. Jangan diurusin lagi nih ke baju oblong nih. Ntar bingung lagi saya dengan gitu ya. Itu bahasa orang Arab kayak gitu. Jadi bajunya malaikat itu disebut syiar dalam. Gitu ya. Maka sabdanya Rasulullah, "Man bata tahiran bata fi syi'airil malak." Siapa orang kalau mau tidur wudu dulu kata Rasulullah SAW, maka dia dalam tanggung jawab malaikat. Dijaga sama malaikat. Ibu, bapak sadar nggak sadar, ini kita dalam ketika waktu tidur itu dijaga sama malaikat. Percaya apa enggak? Sadar apa enggak? Itu semuanya dalam naungan malaikat. Contohnya apa? Ada orang dalam hidup manusia itu ada beberapa lubang, mata, hidung, mulut, kuping, maaf, dubur.
itu gampang aja tuh. Kirim aja semut, masukin ke kuping, masuk ke kuping semut. Ketika masuk dia ngomong assalamualaikum, pusing kita. Assalamualaikum tuh. Bahkan Raja Namrud saja mati ketika dimasukin nyamuk. Namrud yang segitu hebatnya matinya sama nyamuk. Masuk nyamuk ke dalam hidung, muter-muter di kepala, mati. Ya Allah ya Allah, itu Namrud. Apalagi cuman kita orang ceker. Itu kalau mau membunuh kita gampang aja tuh semut. Kata semut, nih orang yang suka matiin keluarga kita, yang suka matiin teman-teman kita, ayo kita serang. Lagi tidur, kata Judin, kita serang aja dah, hidungnya masuk. Bahaya tuh, lebih mudah. Begitu. Tapi saya hidup, mohon maaf ya, saya hidup ini sudah 45 tahun, hampir belum pernah, bukan hampir, belum pernah saya lagi tidur kuping kemasukan semut. Belum pernah. Sudah punya pengalaman? Belum. Jangan-jangan udah ada yang punya pengalaman. Tiba-tiba tawon masuk ke kuping. Nyamuk kali. Hah? Rongo. Rongo Bu ya. Rongo itu binatang apa ya? Rongo masuk ke dalam hidung misalkan gitu. Itu kalau lagi tidur paling gampang itu sudah diserang. Saya Bu nggak pernah kemasukan rongo hidung saya lagi tidur. Tapi kalau lagi naik motor kemasukan terus. Bener lagi naik motor nih, ada sekawanan rongo jalan. Rongo apa ya? Rongo udah rongo. Masuk ke hidung lagi naik motor. Padahal lagi melek. Kalau lagi melek kan bisa ngindar gitu ya, ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Tapi kena masuk. Kalau lagi tidur kira-kira bisa nggak menghindar manusia itu? Tapi Allah menjaga kita dengan malaikat Allah, namanya malaikat rahmat, sehingga binatang-binatang nggak nyelonong masuk ke dalam lubang-lubang. Jadi malaikat rahmat itu adanya di lubang, jadi lubang-lubang hidung, telinga, mata, mulut, dubur, rahim dan lain sebagainya. Nggak pernah itu kemasukan. Alhamdulillah saya sih punya pengalaman hidup tuh begitu. Hidup saya, atau kalau ibu bapak-bapak, saya kira sama lah kan gitu ya. Jadi siapa orang yang kalau malam mau tidurnya berwudu dulu, kata Rasulullah, ditanggung sama malaikat kenyamanannya tidurnya. Jadi terus dijaga sama malaikat. Bahkan malaikat itu dia selalu berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah saat orang itu tidur dalam kondisi suci. Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunin nih dosa-dosanya orang-orang ini. Ampunin dosa-dosanya orang-orang yang tidur dalam kondisi suci. Fa innahu bata tahiran, karena dia mau bersuci, dia mau berwudu sebelum tidur. Itu malaikat minta ampun. Pak, Ibu, ingat-ingat omongan saya ini. Setiap orang yang dapat doanya malaikat, jangan semalaman suntuk. Sekali aja dia dapat doanya malaikat, maka haruma jasadahu ala niran, jasadnya nggak boleh disentuh api neraka. Dapat doanya malaikat. Ini Pak Tamrin semalaman suntuk karena wudu. Pakai wudunya orang sholat mau tidur, maka semalaman didoain sama malaikat sampai bangun. Masya Allah. Maka dalam posisi yang demikian ini adalah satu keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Kalau nggak dilaksanakan, eman. Sayang saya. Kira-kira Bapak kerja, gaji Bapak nih UMR 5 juta. Udah jangan nanya, saya nggak tahu soalnya UMR itu berapa, saya nggak tahu. 5 juta aja saya sebut. UMR ya, 5 juta. Misal. Tiba-tiba bos ngomong, Pak, minggu ini biasanya kan Sabtu sama Minggu libur. Iya. Saya minta Sabtu Minggu ini dalam bulan ini, bulan Agustus, Bapak masuk semua ya 8 kali. Nanti yang biasanya Bapak saya gaji 5 juta UMR, nanti saya tambahin di akhir bulan jadi 8 juta. Bapak ngadu nih sama istri. Mak, biasanya kan kita quality time ya Sabtu Minggu. Luar biasa lah quality time. Biasa duduk di pojokan balai aja juga kan gitu, quality time.
Kita biasakan Sabtu Minggu quality time ya kan gitu, kemana jalan, kemana biasanya taman beluntas, biasa kan gitu. Taman, paling bagus taman Cempaka sambil makan sate kikil kan gitu ya kan gitu. Ya Allah, terus bagaimana Pak? Saya diperintahkan bos untuk masuk selama 4 hari berturut-turut Sabtu Minggu begitu. Oh begitu. Terus nanti dikasih uang lembur mah kan gitu. Yang harusnya gajinya 5 juta jadi 8 juta kita terimanya. Kira-kira Ibu ngomongnya bagaimana? Gak usah Pak, ngapain duit segitu? Lebih baik kualitas kita bertemu saja. Oh, sombongnya luar biasa. Sono ngejedog aja di rumah lu. Kan begitu bahasa kita. Empet lihat. Kalau dapat duit mah kan lumayan. 3 juta tuh kan gitu ya. Ada tambahan 3 juta, kira-kira ibu nyuruh suami di rumah aja apa suami lembur? Lah, suami tuh istri nyuruhnya lembur. Bagus. Kayaknya suami nggak ada harga dirinya. Diperas bagaikan kuda liar. Udah sono, mau 3 juta lagi juga ngapain di rumah? Ngabisin kopi, ngabisin rokok, ngabisin gula kan begitu ya Pak ya. Itu namanya insentif. Di luar gaji pokok insentif. Insentif itu dalam bahasa agama ribahun, keuntungan, atau disebut sunnah. Kita diperintah sama Rasulullah SAW setelah yang wajib nyari yang sunnah. Biar apa? Biar pahalanya makin banyak. Celengan amalnya, celengan tabungan pahalanya makin banyak. Dikasih sunnah, ngomongnya enak bener. Ya cuma sunnah doang. Dikerjain dapat pahala, kagak dikerjain nggak berdosa. Salah definisi begitu. Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain rugi. Harusnya rugi. Sayang dan rugi. Kalau kita kan punya giliran sunnah ini kan gitu ya. Lagunya kan gitu kayak bapak saya aja begitu. Bapak saya itu orangnya kalau kata orang Ceger mah tambeng. Tambeng ngerti ya? Kata bapak saya. Dulu bapak saya itu saya kan suka puasa Senin Kamis. Bahkan saya pernah puasa 3 tahun berturut-turut kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Kan begitu. Kata bapak saya begini, lu puasa apa toh? Puasa dalail, sekali Senin Kamis dan sebagainya. Ngapain lu puasa kayak gitu? Puasa wajib yang 30 hari itu di bulan Ramadan kalau diterima masuk surga. Ngapain banyak sunah-sunah? Gitu ngomongnya orang tua saya. Saya dasar orang doon. Tapi bapak takut saya. Jadi ya udah apa kata lu kan. Ngomongnya enteng bener. Ya orang Ceger tuh begitu lagunya kalau ngomong. Kata dia apa? Jangan pakai puasa sunat dong. Yang wajib aja 30 hari itu Ramadan. Kalau diterima maka kita masuk surga. Bener. Tapi apa yakin yang 30 hari itu diterima? Kan begitu. Sekarang yang sudah di depan mata kita ada kesunahan, ada keberuntungan yang nyata dari Rasulullah SAW sebagai yang disebut ribahun. Sedangkan yang wajib-wajib namanya roksul mal, modal dasar, modal pokok. Kok dikasih? Kok kita nggak mau? Orang ibu urusannya gaji aja mau. Dikasih uang lembur mau apa enggak? Happy, seneng kan gitu. Buat tambahan, buat ini, buat itu. Itu yang kaitannya dengan dunia. Kok akhirat kita nggak mau lomba? Makanya kalau dikasih yang sunnah-sunnah, kudunya gitu. Harusnya kita senantiasa melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya nanti dalam beberapa keterangan ada sunnah yang disebut sama Rasulullah SAW itu sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Sunnah-sunnah yang udah mulai gak dikerjakan itu asing nanti bagi kita. Nanti macam-macamnya banyak setelah kita ngaji fikih. Nah, naik ke tempat tidur setelah wudu, Rasulullah SAW ini membaca zikir. Biasanya Rasulullah zikir. Zikirnya Rasulullah SAW itu tidak lepas dari Quran. Makanya zikir-zikirnya Rasulullah itu rata-rata Quran. Maka ketika ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Siti Aisyah jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Yang namanya Muhammad itu ya Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu dilakukan oleh
Rasulullah SAW. Di sudut lain Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu nggak berucap, nggak melakukan pekerjaan kecuali dibimbing sama wahyu. Jadi yang keluar dari perilakunya, ucapannya wahyu. Kalau kita ada nafsunya, nonton Korea, drama Korea emang dari Allah, bimbingan? Enggak, nafsu. Kan gitu. Makan bakwan harusnya 1 jadi 5. Hawa nafsu, bukan bimbingan Rasulullah. Kan begitu. Benar ya Pak ya? Jadi kalau Rasulullah itu wahyu bimbingannya. Maka ketika mau tidur, Rasulullah SAW senang berzikir. Nah, zikirnya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Dalam sabdanya Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari, manit toja'a madja'a la yadhkurullah fi kanat alaihi tirah. Siapa orang yang mau tidur kok dia nggak nginget-nginget Allah, maka kanat alaihi tirah, kayak tirah kata Rasulullah. Mohon maaf ya, ini tirah ini sebenarnya kalimat kotor. Orang Arab itu kalau udah ngomong fa'alaika tirah, fa'alaihi tirah, itu orang udah gedeg banget itu. Tirah itu bahasa Indonesianya kotoran onta yang udah kering. Kalau di sini namanya apa? Kalau di Jawa teletong namanya. Teletong ya Bu ya. Orang Betawi mah agak punya bahasanya. Apa di sini? Apa? Ya udah, orang Jakarta. Kata Sunda. Sunda juga nggak punya. Jawa. Makanya saya bangga jadi orang Jawa. Orang Betawi tapi rasa Jawa. Saya orang Betawi tapi tinggal di Jawa dari 94 sampai 2008. Cukup lama lah kan gitu. Banyak orang Jawa asli Pak ngomong sama saya itu takut. Kenapa? Lemes banget Jawanya katanya kan gitu. Padahal memang dilemes-lemesin. Apa ini bahasanya Bang? Bamer. Ya, kenanya. Kering katanya. Hah? Kering katanya. Ya teletong aja lah ya. Kotoran otak kering kata Rasulullah. Maka orang yang mau tidur lalu dia nggak mau berzikir, nggak mau baca Quran, nggak punya zikir, nggak punya wirid, fa'alaihi tirah, kayak kotoran otak kering. Ya Allah, singkatnya sama Rasulullah kayak begitu. Maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Kalau lagi melek maka ada masalah, ada bala, ada musibah bisa menghindar. Kalau lagi tidur ada sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, bala, musibah, bencana, kita nggak bisa menghindar. Oh lagi tidur. Misalkan ada martil jatuh dari atas, kita lagi tidur, persis di atas kepala kita. Apa menghindar? Martil deh, itu mah hidup namanya kita. Lagi melek, tidur, kan begitu. Mohon maaf, berapa banyak kaum orang yang durhaka kepada Allah SWT dibinasakannya malam hari. Contohnya kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu ngapunten. Apa itu? Kalau sekarang itu kaum pelangi, LGBT. Ya, Sodom. Bangsanya namanya bangsa Sodom. Kaum Sodom. Makanya perilakunya sodomi kan gitu ya. Itu lagi tidur malam merasa nyaman tidur malam karena dia di dataran tinggi, Bu. Bukan dataran tinggi, dia lebih tinggi dari lautan. Jadi laut dia tinggi begitu. Ternyata Allah angkat tanahnya, diangkat dari tanahnya. Diangkat, setelah diangkat ditebalikin. Lagi pada tidur ditebalikin. Masya Allah. Makanya ada ayat afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wahum naimun. Apakah kalian merasa aman lagi tidur, merasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok musibahnya Allah datangnya malam hari? Longsor datangnya malam hari. Maka saya diajarkan sama guru saya bangun. Dan sampai hari ini saya lakukan. Nek bengi aja turu. Begitu. Melek. Di sini mohon maaf ya. Ada nggak orang yang malam nggak tidur? Ada. Tidur semua. Kalong itu
nggak tidur kalau malam Pak. Jangan kalah sama kalau. Tapi kalau pagi dia tidur kan gitu. Saya ini bukan cerita mengagungkan gitu ya, tapi saya mau berbagi cerita saja. Saya itu diajarkan sama guru saya nggak boleh tidur malam. Apapun yang kamu kerjakan, asal tidak maksiat, jangan tidur malam. Kata guru saya. Sampai hari ini saya nggak pernah tidur malam dari tahun 95. Tidurnya itu habis subuh saya. Habis subuh, lepas subuh ngopi dulu tapi sama ketan gitu. Bukan ngopi namanya, sarapan. Habis itu baru tidur. Jam 7 bangun, setengah 8 bangun. Terus saya diajarkan sama guru saya begitu. Kenapa? Lihat surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit, demi datang waktu malam, demi malam hari. Kata guru saya, yang datang malam hari itu anugerah Allah, rahmat, ridho, ampunan, turunnya malam hari. Pangkat, jabatan, datangnya malam hari. Datangnya malam hari. Kalau ibu punya anak yang lagi sekolah, lagi mau jadi ini, lagi mau jadi itu, jangan tidur mulu, malamnya melek. Begitu kata guru saya. Biar anaknya jalannya padam. Oh padam jelas, terang. Itu guru saya ngomong begitu. Tapi ingat-ingat, yang datang malam hari bukan cuma rahmat, bukan cuma ridho, bukan cuma ampunan, bukan cuma pangkat, bukan cuma jabatan, harta. Maling garong datangnya malam hari. Andai garong maling itu datang malam hari kita lagi tidur, kira-kira gampang apa nggak diambilnya? Iya, gampang. Tinggal dikeduk semua habis. Jadi jangan ngikutin saya, bapak mah tidur aja. Ngapain ngikutin saya kan gitu. Saya memang diajarin begitu sama guru saya. Lalu kata guru saya itu, kenapa demikian? Karena malam hari itu datang ampunan Allah. Itu kan top. Datang ampunan Allah. Jadi kalau kita mau diampuni Allah Subhanahu wa taala melek begitu. Saya pernah satu waktu main ke pondok pesantren di Tulungagung, Parakan sana. Parakan. Itu saya disuruh sama guru saya namanya Mbak Umar Faruk. Kata Mbak Umar, "Cung, kolo-kolo pondok tang Tulungagung. Ada pondok namanya Bambu Runcing. Unik pondoknya, namanya Pondok Bambu Runcing. Waktu itu kiainya namanya Kiai Muhaiminan Gunarno. Itu cicit, udah generasi yang keempat. Saya bingung kok ada pondok, ada pesantren namanya Bambu Runcing. Itu adanya di atas gunung, namanya Gunung Manjangan, adanya di Tulungagung. Saya naik ke atas, lalu ketemu, saya tanya sama kiainya, "Kiai, saya santrinya Mbak Umar." "Oh iya kan gitu. Ada apa?" "Saya pengen ikut mondok berdua, saya sama Lutfi namanya teman saya. Saya pengen tanya dulu, kenapa ini disebut Pondok Pesantren Bambu Runcing? Dahulu pondok pesantren ini bagi para pejuang, itu kalau pejuang mau berperang itu pasti datang ke sini." Katanya begitu. Bawa bambu, lalu bambunya disuwuk. Disuwuk itu kalau kata orang Sunda dijampe. Dijampein, didoain itu di pondok pesantren itu. Makanya dikenal Bambu Runcing. Dari mulai Bung Karno, Pak Dirman, Bung Hatta udah pada ke situ semua. Suandi udah di situ. Nggak penting lah sebenarnya sih. Toko yang lain kan gitu. Oh itu maksudnya disebutnya pondok pesantren Bambu Runcing. Masih ada sampai hari ini. Masih ada. Dan saya lihat Bu, saya dulu di sana suka tidur, senang tidur. Kalau tidurnya santri itu sebutnya bangkongan. Ngebangkong aja katanya kan gitu. Tapi ternyata di pesantren itu malam itu nggak ada yang tidur. Ada yang kalau malam nyuci aja tiap malam. Terus itu tukang laundry kayaknya tuh. Tiap malam. Benar pulang jadi pengusaha laundry. Ada yang mohon maaf malam itu masak gitu buat besok dagang. Jadi santri dulu kan nggak kayak sekarang. Makan dimasakin, nyuciin dan sebagainya. Dulu merawat diri sendiri. Terus sampai kayak begitu tuh santri kan gitu ya. Ada yang mohon maaf main karambol kan gitu. Kok boleh sih main karambol? Ya boleh, karambol kan nggak maksiat kan gitu. Yang jadi maksiat kan mainnya di pos ronda pakai duit, kalah pakai duit kan gitu. Itu baru bahaya. Jadi ada yang main karambol dan sebagainya, macam-macam malam itu. Ternyata saya beberapa bulan disuruh pulang sampai sudah selesai mondoknya, balik lagi ke sana sama kiainya. Teman saya Lutfi, anaknya pendek. Mohon maaf, pendek, kecil sekali orangnya. Nggak boleh pulang.
kamu nggak boleh pulang, masih belum boleh. Wah pokoknya saya mau pulang sama suami, saya nggak betah di sini karena malam hidup, siang mati katanya, siang tidur maksudnya. Itu dia pagi habis sholat subuh dia nyetop bis nggak ketemu sampai maghrib. Padahal mobil udah ada lewat nggak berhenti. Akhirnya dia pulang lagi ke pondok. Kiai tadi saya mau kabur katanya. Kabur kemana? Mau pulang. Mau pulang? Iya. Tapi saya nyetop mobil dari subuh ketemu. Gua bilangin bahasa kitanya gitu. Makanya kalau dibilangin sama kiai itu paham loh kan gitu. Akhirnya benar-benar nggak bisa pulang. Ternyata sampai hari ini nggak pulang. Sampai hari ini nggak pulang. Jadi mantu. Jadi mantu. Dalam hati saya kalau tahu begitu mah gua aja. Kalau tahu kan gitu ya. Kecil kayaknya sih basirohnya melek gitu ya. Nyari santri, nyari mantu tuh ketahuan. Kalau kita kan nyari mantu aneh-aneh. Udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? Kan gitu. Ibu ada mantu santri alim solih, ibadahnya rajin, miskin. Terus anak ibu dilamar sama anak jenderal kaya raya banyak urusannya, milih yang mana? Anak jenderal, bagus. Bubar nih ngaji dah. Tolak ini kayak begini nih. Jadi harus yang mana? Anak jenderal yang soleh. Nggak ada anak jenderal soleh tuh. Belum ada kan gitu. Belum lihat saya gitu. Anak jenderal lagi. Namanya soleh. Namanya soleh. Baik, terusin. Lanjut. Rasulullah SAW tidur. Sebelum tidur, Rasulullah SAW itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca merapal ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama yang paling banyak Rasulullah baca itu suratul Ikhlas 3 kali. 3 kali. Baru ada riwayat Rasulullah baca Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas setelah Rasulullah kena sihir. Jadi Rasulullah itu pernah kena santet, pernah kena sihir. Rasulullah aja kena belum bisa tajudin. Saya kan orang Bogor, nggak urus orang Bogor orang mana kayak Rasulullah aja kena sihir sehingga turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ibu kalau punya musuh, bahasa-bahasanya ini bahasa pengkiasan aja. Jika kita punya musuh, dalam artian punya orang yang nggak kita sukai, kita nggak disukai sama orang, takut dengan kejelekannya, baca surat Al-Falaq. Begitu. Baca surat Al-Falaq. Jadi yang bikin kejahatan dari manusia nggak jadi tuh pakai surat Al-Falaq. Terus kalau ibu takut dengan setan, dengan jin, gangguannya kesurupan, rep-rep kan gitu. Apalagi misalkan ketemu gondorwo, kolong wewe, babi ngepet kan gitu. Maka bacanya surat An-Nas. Maka saat turun surat Al-Falaq dan An-Nas, ini sejatinya adalah ruqyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah setiap mau tidur Al-Ikhlas 3 kali. Pasti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar apa? Biar hatinya murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua baca surat Al-Falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Rasulullah baca. Lalu Rasulullah baca awal Baqarah. Awal Baqarah. Alif Lam Mim. Tapi jangan cuma alif lam mim doang. Alif lam mim udah. Kan gitu. Terusin sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baca awal Baqarah, lalu tengah Baqarah. Tengahnya Baqarah apa? Ayat kursi. Awal Baqarah dibaca, tengah Baqarah dibaca, lalu akhirnya surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Ada yang bilang amanah Rasul aja, baca langsung amanah Rasul. Tapi satu riwayat kalau saya lebih senang pakai lillahi ma fis samawati sampai akhir. Jadi surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, An-Nasnya 3 kali, ayat awal Baqarahnya 1 kali, lalu tengah Baqarahnya 1 kali atau ayat kursi, lillahi ma, akhir Baqarahnya 1 kali. Lalu ditutup dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Lalu ditambahin Allahu akbar.
Ada yang bilang dipisah. Subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 33 kali. Nah gitu aja ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Baru baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini baru orang ngaji. Kalau kemarin masuk tempat tidur cuma baca bismika, anak TK Pak. Kita kan bukan anak TK udah. Bangkotan kita udah. Bangkot. Tua sekali. Baca cuma bismika Allahumma ahya wa bismika enteng amat. Kan begitu. Baca dulu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Surat An-Nas 3 kali. Awal Baqarah, tengah Baqarah, akhir Baqarah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kayak apa namanya sholat aja ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ternyata ada waktu di mana Rasulullah was-was, nggak bisa tidur. Kata Rasulullah, kalau belum bisa tidur setelah baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, jangan buka TikTok, jangan buka WhatsApp. Apa? Ambil wudhu lagi, kalau masih punya wudhu gak apa-apa. Ambil wudhu lagi atau sudah punya wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Di sini para ulama menjelaskan sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Jadi saya niat sholat sunnah mutlak karena Allah. Nggak ada alasan sholatnya. Pokoknya sholat sunnah mutlak. Takbir, Allahu Akbar 2 rakaat. Habis 2 rakaat yang ternyata belum bisa tidur juga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membaca surat Tabarok 1 kali, Al-Muluk. Maka Al-Muluk itu kudu hafal. Kudu hafal. Ayat gacoan ini harus hafal. Iya, Al-Muluk hafal kan? Semua aja. Bisa hafal ya? Hafal tuh Tajudin. Hafalin. Rasulullah kalau sholat kok belum selesai, belum bisa tidur, baca Tabarok. Kata Rasulullah SAW, yang baca Tabarok didawamkan, maka jasadnya nggak akan dimakan cacing, utuh. Dan ini kenyataan. Guru saya, Mbah Mun, itu setelah 3 tahun kemarin 2019 beliau wafat. Lalu 2023 atau 2022 itu dibongkar, disaksikan sama teman satu angkatan saya, namanya Rifkil Muslim Suyuti, orang Kendal. Dia yang ngangkat, dia melihat. Ketika diangkat mau dibuka gitu, ternyata jasadnya masih ada, masih utuh. Petugas sana pada menginformasikan kepada orang-orang situ, lalu tanya, apa ayul amal, katanya gitu. Amal apa yang dipakai sama orang ini? Kok jasadnya nggak rusak? Kalau saya bersaksi, Abah Mun itu kalau sholat subuh di hari Kamis, hari Kamis, beliau itu pasti baca Tabarok. Belum lagi malam-malamnya. Beliau itu kalau lagi nerima tamu itu bukan hanya sekedar ngobrol, tapi sedang merapal Al-Quran biasanya. Satu di antara surat yang dia favoritkan Tabarok. Dia amalnya Tabarok. Jadi jasadnya nggak mau dimakan cacing. Kalau kita mah karena kagak hafal, kagak seneng baca Tabarok. Baca Tabarok kalau lagi ada 40 harian doang, yang ada rujaknya, kan gitu. Baru baca Tabarok. Baca setiap hari Tabarok itu, maka jasadnya nggak dimakan cacing. Itu kayak begitu. Mbah Mun. Saya menyaksikan beliau itu memang ahli baca Tabarok. Kata Rasulullah, kok belum bisa tidur juga? Tambahin Ar-Rahman. Tambahin surat Ar-Rahman. Belum bisa juga, tambahin surat Al-Waqi'ah. Belum bisa tidur juga. Begitu Rasulullah. Nggak bisa juga. Biasanya Rasulullah SAW baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ternyata baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir masuk waktu subuh. Oh, belum bisa tidur. Baru Rasulullah itu. Oh, Rasulullah hebat begitu. Kalau kita kan nggak bisa tidur, yang kita pegang handphone. Lihat Instagram, lihat Facebook, lihat YouTube, lihat WhatsApp, kan begitu, yang dibacakan gitu, yang belum dibaca, yang belum di-reply, itu anjurannya kan gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW ketika tidur senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu ya.
Nah, baru Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 2, setengah tiga, jam 3 lah ya. Kalau sekarang subuhnya jam 5, setengah 5, jam 3 lah. Rasulullah bangun jam 3. Kenapa harus bangun? Insya Allah pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang. Kalau bahasa orang Jawanya, to be continue. Apa bahasa Indonesianya? Bersambung. Gitu ya. Jadi ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah kayak gitu. Nanti kenapa Rasulullah bangun malam? Ada alasan. Bukan tidak ada alasan. Kalau kita kan bangun malam pengen kencing. Bangun malam karena nonton Chelsea sama PSG. Saya nggak ada kaitannya dengan agama. Kalau Rasulullah nanti kenapa beliau bangun malam? Karena ada yang dia cari. Dan kenapa Rasulullah tidurnya cepat? Karena memang ada yang dicari malam hari. Baik, ini dulu. Mari diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya. Baik yang sudah saya sampaikan atau yang belum. Bukan belum, maksudnya atau yang di luar. Tapi ibu, bapak punya problem kaitannya dengan keagamaan, silakan tanyakan. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR. Silakan. Nggak ada ulangan. Apa? Nanyanya susah amat. Pak Jiganda ada? Bisa. Silakan Pak Jiganda. Kaitan tadi yang saya sampaikan bahwa dianjurkan tidak tidur ya. Tapi sementara di ayat Al-Quran itu mengatakan waja'alna nahara ma'asya Waja'alna nahara ma'asya waja'alna naumakum subata libasa. Maksudnya baik. Begini Pak. Dalam ayat tersebut ada tafsir. Ada tafsir bahwasanya siang itu kita diperintahkan untuk nyari duit, berkarya, lalu malam untuk istirahat. Cuman dalam tafsir itu Allah ngasih waktu 24 jam. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang zalim nih. Ada orang-orang yang zalim membagi waktunya dengan serampangan. Tapi kalau orang yang beriman dalam 24 jam, dalam tafsir ya Pak, dalam 24 jam itu maka waktu itu dibagi 4, dibagi 3. 8 jam silakan nyari duit sebanyak-banyaknya. Silakan nyari pangkat, nyari jabatan, silakan 8 jam aja. 8 jam. Kata tafsir, jangan melotot aja deh, saya takut. Tafsir. Kan gitu. 8 jam kedua untuk istirahat. Silakan tidur, silakan cloning bini, silakan bercengkerama sama anak. 8 jam saja. 8 jam. 16. 8 jam ketiga harus dipakai ibadah kepada Allah SWT. Sekarang saya tanya, sudah nggak porsinya 888? Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia dalam kondisi bodoh dan zalim. Kerja 8 jam kurang penghasilan, nge-grab malamnya. Ayo Bu, Pak, pikirin. Kalau saya habis kerja disuruh lagi nge-grab, mendingan saya tahajud semalaman. Kalau saya, kalau Bapak mikirnya begitu enggak? Enggak, doku, bosan doku. Kan begitu cara berpikirnya. Harusnya kalau harus kerja udah 8 jam selesai. Gak usah ada lembur-lemburan. Bapak dikasih lembur, belajar nggak? Jalan nggak? Jalan. Ada duitnya. Pasti kalau ngaji, kalau belajarnya kalau kerjanya 8 jam, tambah 4 jam. 8, 9, 10, 12 jam. Maka dari 16 jam yang kedua dan 8 jam kedua dan ketiga pasti ada kurangnya. Apa itu istirahatnya? Apa itu ibadahnya? Tapi kalau saya melihat istirahat nggak bakalan kurang. Gak bakalan kurang, tapi ibadah kurang. Di mana ada orang ibadah 8 jam? Iris kuping saya nih. Iris. Sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 kali 5 cuma 25.
Kalau 25 menit dikurangi 8 jam, 8 jam kurang 25 menit, masih berapa jam itu? 7 jam sekian. 7 jam berapa menit? Matematikanya payah amat ini. 8 jam lah, 7 jam kan gitu, 7 jam sekian kan gitu. Masya Allah, masih banyak itu. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran nih. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca 5 menit itu huruf udah kabur semua. Gila mata kita, mata dunia. Udah kabur huruf. Habis asar baca Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ustaz juga baca Waqiah. Temennya Ustaz Miftah datang. Lagi ngapain? Baca Waqiah. Ini dapat tiket ngopi di rumah. Mau apa kagak? Waduh, lagi baca Waqiah. Tapi ini cuma sekarang nih, 1 jam. Bagaimana? Ya udah dah, ayo kita jalan. Waqiah sama kopi di rumah kalah. Coba andai kata disuruh baca Waqiah sama di rumah, mendingan mana? Saya nanya langsung, saya mah kata bawa mendingan mana? Oh, saya mah di rumah, bego aja baca Waqiah. Dalam pikiran saya juga, besok juga masih ada tuh Waqiah. Bener apa enggak? Baca Waqiah di rumah. Bolok kamu. Di rumah makan minum kopi sambil kongko. Kan begitu, sambil makan butter croissant, makan donat, kan begitu ya. Makan kue. Tapi nggak ada di rumah itu rangginang tuh, nggak ada rangginang. Ada dodol nggak ada. Tuh berarti ibadah kita jauh di atas, di bawah standar. Kurang pasti itu, kurang. Tahajud diperintah sama Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam, maksimalnya 11 rakaat. Maksimal kita maksimal 11 rakaat. 11 rakaat itu 40 menit. 40 menit. Saya ngimamin tarawih 20 rakaat, 23, 10 menit. Apalagi 11. Saya gape. Imamin kayak begitu. Kan begitu. Masya Allah, luar biasa. Berapa menit kita ibadah? Berapa jam kita ibadah? Maka disebut sama Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa? Karena menerima amanah syariat tapi nggak bisa jalanin. Harusnya kan kalau mau PR sama Allah, 24 jam dikasih waktu sama Allah, 8 jam kerja silakan cari duit. 8 jam istirahat silakan. 8 jam lagi harus ibadah. Maka orang-orang soleh, ini kaitannya orang soleh. Orang soleh itu memanfaatkan waktu malam karena siangnya kurang. Merasa kurang, harus dibalik. Yang istirahat itu kurangin, yang nyari duit itu kurangin. Maka yang ditambah itu ibadah kan begitu. Maka kalau ibadahnya dapat, dunia di tangan kita. Pasti. Saya biar kata begini Bu, dunia di tangan saya. Mau jalan kemana aja, mau pakai mobil bisa. Grab. Iya, tapi kan bos, saya telepon datang deh. Bos punya dunia. Mau pergi haji, mau pergi umroh, ada pesawatnya. Nggak kudu mikirin bikin pesawat. Ngapain bikin pesawat? Jalan aja kita udah. Biarin orang Yahudi, kita bosnya. Begitu. Maka ibu, mohon maaf bapak, sebentar sebelum selesai. Yang benar itu dunianya itu tinggalin sedikit, lupain sedikit, agak jual mahal. Baru nanti Allahnya dapat. Ini kita Bu, manusia. Ini dunia. Contoh aja, ini Allah. Rumus. Andai saya di tengah ini ngejar dunia, begitu. Allahnya dekat apa jauh? Jauh. Dunianya dekat. Tapi ada juga orang yang ngejar dunia, naudzubillah subhanallah, nggak dapat. Kerja ngalem sampai 24 jam, bahkan 36 jam, belepotan oli, nggak dapat, ibadahnya kosong. Ya Allah, Allahnya jauh, dunianya nggak dapat kali 1.000-2.000 tambal ban. Pokoknya 24 jam. Kalau kita ngejar, ini kita di tengah nih, ngejar Allah kita kejar. Dunianya dekat apa jauh?
Jauh, nggak dapat dunia itu. Orang yang dekat Allah nggak ada dunianya. Tapi harus paham, yang punya dunia itu siapa? Allah. Innal ardo lillah yurisuha lil ibadiyah. Diambil sama Allah. Ini dunianya nih. Silakan Pak. Maka tafsirnya bagaimana? Orang-orang soleh menafsirkan malam itu memang tempat istirahat, tapi jangan pul-pulan istirahat. Pakai dong sebagiannya untuk mengingat Allah. Pakai dong sebagiannya untuk ibadah kepada Allah. Jangan, Pak, saya harus istirahat 8 jam. Anak orok itu mah. Anak orok tidur 8 jam. Ustaz Tajudin tidur 8 jam, agak pantas. Malam tidur 8 jam. Anak orok 8 jam. Ada di sini yang tidur 8 jam? Lebih. Repot ini kita benerin ini kalau kayak begini. Gitu ya Pak ya. Pakai ibadah. Ambil 2-3 jam aja cukup. Ibadah malam itu pul-pulin kan itu biar sampai, karena itu termasuk umur kita. Baik, saya kira gitu ya. Baik, cukup ya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih telah kita ngaji. Insyaallah pada kesempatan kali ini habis sholat Isya, nanti katanya ada haul. Jangan pulang dulu, yang pulang gak dikasih berkat. Ada berkatnya kan ya? Karena yang haul mana yang haul? Oh ibu, haul ya. Bapak ya? Bapaknya? Bapaknya, Pak. Ngasih nasi. Saya kan pulang duluan nih. Ngasih makan nih. Keselamitan banget Ustaz katanya gitu ya. Oh doa dikasih celana. Loh enak ini pada dikasih, kita kagak masa. Saya nggak bisa dampingi Pak, mohon maaf. Nanti sama Ustaz jadi sama Ustaz Miftah saja. Saya harus pindah ke lubang buaya. Karena kalau minggu pertama sama minggu keempat, mohon maaf, minggu kedua sama minggu keempat itu saya ngaji di lubang buaya. Namanya Musola Hidayah. Sama di sini Masjid Al Hidayah, di sana Musola Al Hidayah. Kenapa bisa nyambung begini? Dia mintanya sih setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu Bada Isa. Saya bilang kalau setiap hari Minggu saya kapan ngopinya sama Pak Haji Ganda. Ngomong begitu. Saya kan butuh ngopi juga ya Pak Haji Sri ya. Butuh ngopi saya kan gitu. Butuh ngopi, butuh refreshing. Jadi nggak boleh dibawa tekanan terus gitu. Nah malam ini kita nggak ngopi, minggu depan kita ngopi dah bareng. Kan gitu. Ya sebenarnya sih pengennya ngomong begini Bang. Kalau lagi ngaji ke sono, kopi mah duluan gitu. Iya. Kalau lagi ngopi bareng baru deh. Baik ya. Jadi masukin ke hati, jadi makin bercanda. Kalau cengir aja. Kurang lebih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.